Aku mau ke tukang sayur. Ya, ayo bareng. Pagi Bu. Pagi. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Oh sini dulu ngobrol. Boleh. Ibu sama Mama baru dia di sini. Hari ini pekerjaan nih. Iya saya baru pindah kebetulan kami pasti baru. Oh pasti baru ya. Rencana mau punya anak berapa? 4 Ibu. Oh emangnya nggak mau program KB? Emang KB itu apa ya? Kebetulan saya kan pasti baru jadi kurang tahu KB itu seperti apa. Oh kalau setahu saya sih KB itu anak cocok ini Pak. Capek banget. Lagi pada ngapain tuh? Baru pada pulang ya? Iya, ini habis lembur, capek banget. Lagi pada ngapain? Ini ada pasangan baru di komplek ini lagi ngomongin program KB. Tapi kita tuh kurang tahu nih program KB itu kayak gimana. Oh, kita juga tadi lagi bahas masalah KB itu. Coba tunjukin yang video yang tadi. Lihat nih Ibu, ada video informasi penyuluhan katanya. Pentingnya pemasangan alat kontrasepsi KB dan keluarga. Masyarakat usia produktif agar menggunakan alat kontrasepsi untuk mensukseskan keluarga berencana nasional. Dan meningkatkan partisipasi dalam program keluarga berencana. Makna dari alat kontrasepsi. Dengan begitu, mereka bisa memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi tubuhnya dan terhindar dari resiko fatal. Kapan ya acaranya? Katanya sih hari ini tuh di Balai Desa jam 12. Ya udah kalau gitu nanti kita kesana bareng. Yuk. Makasih ya informasinya Bu. Nanti jam sana ya Bu. Iya. Duluan Bu. Iya. Nanti kesananya bareng nggak Ibu? Soalnya kan saya kurang tahu tempatnya di mana. Iya nanti kita janjian di belokan sana ya. Oh iya boleh. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke rumah masing-masing dulu aja. Iya. Sampai ketemu di sana ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir di acara penyuluhan keluarga berencana. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk kita bersama belajar tentang kesehatan keluarga. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi kami di sini bukan hanya untuk memberikan informasi ya, tetapi kami juga di sini untuk berbagi akan pentingnya keluarga berencana dalam individu dan masyarakat. Nah, jadi keluarga berencana ini sangat penting untuk membantu kita dalam masa depan yang lebih baik. Sebelum ke penyuluhan, Ibu dan Bapak semuanya sudah kenal sama saya dan rekan saya belum? Belum. Maka dari itu, kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Raka Sulipa Suchandra, biasanya dipanggil Dokter Raka, dan rekan saya yang bernama Ibu Nadia Aurelia. Bisa dipanggil Ibu Nadia. Baik Bapak dan Ibu, kami di sini akan menjelaskan atau memperkenalkan alat-alat kontrasepsi hormonal, pentingnya KB dan apa itu program keluarga berencana. Sebelumnya ini ada brosur yang akan saya bagikan ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, bisa dilihat dari brosur yang sudah saya berikan. Di situ ada pengertian KB
KB. Jadi KB itu menurut World Health Organization atau WHO, keluarga berencana KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mengatur jalan kelahiran dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Kemudian ada jenis metode kontrasepsi yang bisa dilihat ya sama ibu bapak. Ada juga manfaat KB. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu KB hormonal. Jadi KB hormonal ini adalah metode kontrasepsi yang memanfaatkan hormon sintetis untuk mencegah kehamilan. Hormonnya bisa berubah estrogen atau progesteron atau bisa saja progesteron untuk berupaya melendirkan lendir serviks atau memodifikasi dinding rahim. Seperti itu ya. Ibu dan Bapak sekalian, di sini saya punya pil KB. Ini pil KB ya, bentuknya seperti ini. Pil KB ini diminum setiap hari sesuai anjuran dokter. Biasanya misalnya diminumnya hari Senin nih, jam 7 pagi. Nah, di hari Selasanya juga harus jam 7 pagi. Jadi jamnya tuh harus sesuai dengan sebelumnya. Nah, di belakangnya biasanya ada aturan minumnya. Biasanya dari yang warna merah terlebih dahulu. Seperti itu. Udah mengerti? Mengerti. Selanjutnya ada suntik KB. Nah, di sini ada saya bawa 4 sampel ya. 4 sampel biasanya yang warna ungu ini untuk saya jelasin dulu suntik KB itu biasanya satu suntikan dalam 3 bulan. Ada juga suntik KB yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Jadi gimana ibu bapak, bapak mah enggak, ibu doang. Ibu aja yang misalnya mau yang suntiknya yang 3 bulan ya 3 bulan. Kalau misalnya yang mau 2 bulan 2 bulan, yang 1 bulan 1 bulan. Jadi ini masa tangganya ya bisa dibilang itu 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan disuntik lagi seperti itu. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya ada implan. Nah, ini itu implan. Implan ini sama kayak IUD, tapi bedanya kalau implan ini dimasukkan ke bawah, ditanam di bawah lengan. Jadi setelah ditanam IUD, implan ini akan mengeluarkan hormon-hormon sintetis tadi yaitu estrogen dan progesteron untuk mencegah kehamilan. Sama ya, tapi bedanya kalau misalnya implan ini di lengan, kalau misalnya IUD ini di rahim seperti itu. Ini masa tenggangnya itu 3 tahun. Ibu dan Bapak semuanya, apakah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi? Paham. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang telah saya jelaskan tadi. Saya Bu izin bertanya, bagaimana jika saya dan suami saya ingin memiliki anak di masa depan? Apakah pil KB akan mengganggu perencanaan itu? Terima kasih. Baik, Ibu Siti, tidak sama sekali ya Ibu Siti, karena metode pil KB ini merupakan metode yang reversible. Jadi artinya Ibu bisa menghentikan kapan saja pil KB ini untuk diminum dan bisa hamil ketika Ibu siap. Bu dokter, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya pernah mendengar apa itu pil KB. Apa sih kelebihan dari pil KB dibandingkan dengan kondom? Lebih efektif mana ya Bu? Ya baik Ibu Tami, jadi pil KB ini sangat efektif ya jika diminumnya secara teratur, namun tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Pil KB ini juga masih membutuhkan konsultasi untuk memastikan pil ini aman atau tidaknya untuk kesehatan kita. Ibu, saya izin bertanya, bagaimana efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi? Apakah hal itu wajar terjadi? Baik Bu Ani, ya memang beberapa wanita sering mengalami efek samping seperti misalkan perubahan suasana hati dan kenaikan berat badan. Namun kami menekankan agar sering konsultasi agar mendapatkan metode yang paling cocok untuk kesehatan Anda. Dengan informasi yang tepat, kita juga bisa membuat keputusan yang lebih baik. Bu Dokter, apa risiko kesehatan yang perlu kami ketahui terkait dengan berbagai metode KB? Baik Bapak Rudi, jadi setiap metode itu pasti memiliki resiko yang berbeda-beda. Misalnya pada metode hormonal ini mungkin akan meningkatkan resiko pembukuan darah pada beberapa wanita. Tapi ibu-ibu semuanya tidak perlu khawatir, kami akan selalu melakukan pemeriksaan kesehatan agar kami juga dapat memberikan saran yang tepat dan bijaksana. Keluarga berencana bukan hanya tentang mengatur jumlah anak ya, tetapi juga tentang merencanakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan merencanakan kehamilan, kita juga bisa memberikan perhatian yang lebih baik kepada setiap anak. Ini juga berdampak positif bagi ibu dan anak.
juga serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bu dokter, saya ingin bertanya, metode apa yang tepat untuk saya dan suami? Baik Ibu Lila, kami akan membantu Ibu mungkin dengan berkonsultasi secara pribadi ya. Karena seperti yang kita tahu, metode kontrasepsi pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi penting untuk membahas prevensi dan membahas tentang kesehatan Ibu. Saya kan punya anak remaja ya. Bagaimana sih cara menjelaskan pilihan KB kepada anak remaja? Saya tidak ingin mereka merasa tertekan atau bingung. Ya, komunikasi yang terbuka sangat penting ya Bu Puja. Mulailah dengan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya tanggung jawab. Berikan mereka informasi yang akurat dan dorong mereka untuk bertanya. Jika mereka merasa nyaman, mereka akan lebih terbuka dan gampang untuk mendiskusikannya. Bu, ada gak sih mitos yang umum harus kita ketahui soal KB? Baik Ibu Dewi, jadi banyak ya mitos-mitos yang beranggapan bahwa KB itu akan membuat infertilitas atau kematian. Itu sama sekali tidak benar ya Ibu-Ibu, karena yang sudah tadi saya jelaskan banyak sekali metode kontrasepsi yang aman dan reversibel. Jadi kami di sini untuk memberikan informasi yang akurat. Baik, sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, jadi keluarga berencana adalah alat yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan kesejahteraan keluarga. Dengan memahami berbagai metode kontrasepsi, Anda dapat membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri dan keluarga. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin mengulangi poin-poin penting yang sudah kita bahas pada hari ini? Saya sangat mengerti bahwa KB itu sangat penting untuk merencanakan jumlah anak, juga kesehatan keluarga. Kita juga harus memilih KB sesuai dengan kondisi tubuh kita. Terima kasih. Dan menurut saya, kami memang harus terbuka untuk membicarakan hal ini kepada anak-anak remaja agar mereka dapat mengetahui informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Saya juga belajar bahwa tidak semua metode sama dan paling penting berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memilih. Tepat sekali, sangat menggembirakan sekali ya mendengar Bapak dan Ibu menyimak informasi ini dengan baik. Jadi jangan ragu jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas segala perhatian yang sudah Ibu berikan kepada kami di sini. Waktu luangnya kami sangat menghargai waktu luang Ibu dan Bapak sekalian. Semoga dari informasi yang kami berikan menjadikan acuan untuk perencanaan keluarga yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita pulang, kita foto dulu ya. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kami di sini bukan hanya untuk memberikan hidup dan masyarakat. Salah. Tiba-tiba kuncen. Hormonal atau keluarga berencana hormonal. Menaikkan berat badan, amin masa depan yang lebih baik.